Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sasaran strategis, perlindungan stakeholder, perlindungan investor, fraud moral hazard, keputusan bisnis, dan keputusan beretika. Perkenankan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ivan Ariza sebagai pembicara pertama dan Isti Rofiana sebagai pembicara kedua. Mari kita simak ulasan selengkapnya. Baiklah, bersama saya Ivan Ariza, di sesi yang pertama kita akan bahas mengenai sasaran strategis, di mana garis besar pembahasannya adalah bagaimana cara perusahaan memiliki ruang lingkup yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan agar strategi-strategi yang mereka tetapkan bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai perlindungan stakeholder. Stakeholder, sebagaimana kita ketahui, memiliki peran aktif maupun pasif dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada perlindungan investor. Nah, dari sisi investor, faktor keamanan dan perlindungan merupakan syarat utama bagi mereka untuk melakukan investasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan sasaran yang didefinisikan secara luas sebagai suatu hal yang harus dicapai oleh perusahaan agar sebuah strategi-strategi yang diterapkan bisa dikatakan berhasil. Nah, sasaran strategis ini secara umum berfokus pada faktor eksternal perusahaan. Dan menurut Peter Drucker, seorang ahli manajemen, mengatakan bahwa sasaran strategis harus mampu mencakup 8 kelompok utama. Peter Drucker, seorang ahli manajemen, mengatakan bahwa sasaran strategis harus mampu mencakup 8 kelompok utama. Yang pertama yaitu adalah pangsa pasar. Nah, perusahaan dituntut untuk bisa melihat potensi pasar yang ada di saat sekarang dan yang nanti akan muncul di masa yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu adanya inovasi. Nah, perusahaan dituntut untuk mampu melakukan pengembangan produk dan layanan baru dan juga keterampilan serta metode yang digunakan atau metode yang diperlukan untuk mendistribusikan barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu adanya sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia dalam perusahaan salah satunya adalah karyawan. Nah, ini bagaimana cara perusahaan agar bisa melakukan proses pendeksian dan pengembangan karyawan untuk terciptanya inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan di masa sekarang dan masa yang akan datang nantinya. Nah, yang keempat adanya sumber daya keuangan. Nah, perusahaan harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber modal dan bagaimana realisasi ataupun penggunaan dari modal tersebut. Nah, yang kelima adanya sumber daya fisik. Nah, ini seperti peralatan dan fasilitas serta bagaimana SOP ataupun cara penggunaan yang ditetapkan oleh perusahaan bagi para karyawan-karyawannya. Nah, selanjutnya adalah produktivitas. Nah, ini akan melihat bagaimana efisiensi penggunaan sumber daya relatif terhadap output. Artinya ada korelasi yang seimbang antara sumber daya yang digunakan perusahaan dan hasil yang dikeluarkan atau hasil yang dicapai atau dapat dikatakan output maupun nanti akan dikatakan sebagai outcome bagi perusahaan. Nah, yang ketujuh adalah tanggung jawab sosial. Nah, ini merupakan kesadaran respon perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari proses bisnis yang mereka lakukan bagi lingkungan sekitar. Nah, kemudian ada laba. Laba ini merupakan bagaimana cara perusahaan untuk mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dalam perusahaan untuk mencapai titik laba tertentu yang mereka targetkan dalam suatu periode bisnis. Nah, itu dia 8 kelompok utama yang harus dicapai oleh perusahaan menurut Peter Drucker. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perlindungan stakeholder. Stakeholder, seperti kita ketahui, merupakan pemangku kepentingan yang ada di dalam perusahaan. Nah, dalam suatu perusahaan atau organisasi, mereka ini berperan secara aktif maupun pasif dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti yang telah saya katakan di awal tadi. Nah, jenis stakeholder ini beragam, seperti pemegang saham, karyawan, distributor, supplier, bahkan konsumen itu sendiri. Nah, mereka ini memiliki fungsi ataupun sebagai salah satu alat untuk mengembangkan bisnis atau perusahaan tersebut. Nah, karena saking pentingnya itulah, maka ada beberapa teori yang membahas mengenai stakeholder ini. Karena peranannya sangat penting bagi perusahaan, maka stakeholder memiliki beberapa teori khusus. Nah, teori-teori ini menyebutkan bahwa perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai tujuan perusahaan belaka, melainkan juga memberikan manfaat atau keuntungan bagi pihak lain, yaitu yang kita sebut sebagai stakeholder. Nah, ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori instrumental. Nah, secara teori ini
disebutkan bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholder. Artinya, semua harus membangun hubungan atau relasi yang saling menguntungkan. Dengan hubungan yang baik, maka penghasilan yang diterima bagi perusahaan dapat dijamin ataupun dapat diusahakan untuk terus meningkat. Nah, ini akan membantu salah satu tujuan perusahaan itu untuk mencapai laba yang diinginkan. Yang kedua adalah teori normatif. Nah, seorang pengusaha itu tidak bisa hanya memikirkan keuntungan saja. Ada hal-hal tertentu yang harus mereka anggap juga sebagai imbalan atau bonus yang seyogyanya atau patut untuk diberikan bagi karyawan misalnya, ataupun pihak lain untuk layanan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini biasanya disebut dengan CSR ya, seperti yang kita bahas di minggu yang lalu. Nah, adapun teori yang ketiga yaitu teori deskriptif. Nah, ini pemangku kepentingan akan memberikan gambaran tentang tugas manajer yang ada dalam perusahaan untuk tujuan yang saling menguntungkan seperti pada teori yang pertama tadi. Nah, apapun kondisinya, pengusaha dan manajer benar-benar harus saling menguntungkan. Nah, jika tidak ada keberatan di satu sisi, kerjasama ini akan berjalan dengan lancar. Namun jika ada keberatan di salah satu sisi, maka memungkinkan kerjasama ataupun satu sistem yang dibangun dalam perusahaan, satu sistem manajer yang dibangun dalam perusahaan bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik. Nah, di ketiga teori di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa tujuan dan kehadiran dari pemangku kepentingan itu sangat penting, yaitu untuk meningkatkan penciptaan nilai dan meminimalkan risiko kerugian yang mungkin akan timbul dalam sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi stakeholder. Nah, ada 3 klasifikasi dari stakeholder itu sendiri. Yang pertama yaitu pemangku kepentingan utama atau primer. Nah, ini seperti masyarakat pada umumnya ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan bisnis atau perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada manajer publik. Nah, mungkin dalam hal ini adalah pemerintah atau pembuat kebijakan terkait dengan bisnis ataupun usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada pemangku kepentingan pendukung atau sekunder. Nah, stakeholder sekunder ini merupakan pihak-pihak yang tidak akan berhubungan atas suatu program, kebijakan, ataupun suatu proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pemangku kepentingan kunci. Nah, stakeholder kunci ini merupakan kelompok eksekutif yang memiliki wewenang secara resmi atas pengambilan keputusan suatu perusahaan. Berikutnya yaitu peran stakeholder. Nah, stakeholder memiliki peran atau fungsi utama bagi sebuah perusahaan, yaitu untuk membantu pembuatan kebijakan, aturan, maupun proyek yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan nantinya akan diperoleh arah perkembangan perusahaan untuk ke depan seperti apa. Nah, peran stakeholder itu beragam sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Yang pertama yaitu pemegang dan pemilik perusahaan. Nah, ini akan bertindak sebagai penyedia modal bagi operasional dalam bisnis untuk dijalankan seperti itu. Nah, mereka juga menjadi salah satu bagian pengawasan dalam hal perusahaan menjalankan roda bisnisnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada pegawai faktor. Nah, ini yang akan menentukan bagaimana kinerja perusahaan, bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban-kewajiban bisnisnya. Nah, inilah sebabnya mereka juga menjadi pemangku kepentingan perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah supplier atau pemasok. Nah, mereka juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam hal apa, yaitu dalam supply terkait dengan kebutuhan proses produksi maupun jasa yang akan diberikan oleh perusahaan. Nah, yang keempat yaitu konsumen. Nah, ini mereka bertindak sebagai pemangku kepentingan juga untuk penggunaan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, ini mereka akan membantu dalam hal evaluasi atas penggunaan produk itu, penggunaan jasa itu bagi mereka, seperti apa mereka responnya. Nah, ini akan menjadi salah satu bentuk evaluasi yang akan diterima oleh perusahaan. Selanjutnya itu adalah pemodal atau bisa dikatakan bank. Nah, ini adalah individu atau perusahaan yang mana memberikan bantuan modal bagi operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada pesaing atau kompetitor. Nah, mereka memainkan peran dalam kewajiban perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan, kebijakan, atau proyek bisnis apa yang akan dijalankan.
pesaing ini akan menjadi salah satu kebutuhan perusahaan dalam hal penciptaan peningkatan nilai bagi produk atau jasa yang akan dihasilkan. Nah, terakhir yaitu adalah pemerintah atau pembuat kebijakan. Nah, bagian ini juga merupakan stakeholder bagi perusahaan. Keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan itu sendiri. Nah, rencana untuk ke depan seperti apa, proyek yang akan dibangun seperti apa, nah itu akan juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ada atau regulasi-regulasi yang ada yang telah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu perlindungan investor. Nah, untuk meningkatkan keamanan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, maka setiap aset investor itu diberikan perlindungan oleh Bursa Efek Indonesia ataupun penyelenggara atau pembuat regulasi lainnya. Nah, di Indonesia itu ada 2 jenis perlindungan yang kita ketahui. Yang pertama yaitu ada Indonesian Securities Investor Protection Fund atau Indonesian SIPF. Ini merupakan perusahaan atau lembaga yang menyelenggarakan program perlindungan dana investor, dan ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang kedua itu ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Ini merupakan badan penyelesaian sengketa yang terkait dengan pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, ini merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mana diawasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.